Hey, pas kamu dengerin ini, kamu lagi ngerasain apa? Sedih? Bahagia? Kamu baik-baik aja kan? Kalau kamu lagi capek, kalau kamu lagi sedih, kalau kamu sekarang lagi ngerasa down banget, gak apa-apa kok untuk ngerasain itu semua. Kita di hidup ini gak bisa jauh-jauh dari semua itu kan? Terkadang, kita harus melewati fase pahit dulu, baru kita akan di fase manis. Kamu harus semangat ya. Kamu pasti kuat. Kamu pasti bisa. Kalau ada saatnya kamu ngerasa pengen nangis, gak apa-apa ya. Nangis aja gak apa-apa kok. Jangan ditahan-tahan nangisnya, ya. Kalau kamu tahan-tahan tuh perasaan gak enak, perasaan sedih, itu akan numpuk banget. Nangis aja ya. Biar kamu ngerasa baik kan. Oke? Gak apa-apa. Kamu jangan nyerah ya. Kamu jangan putus asa. Kamu boleh istirahat dulu. Kamu boleh jalan pelan-pelan aja. Ya. Kamu boleh mengakui bahwa saat ini kamu memang sedang lemah. Tapi, kalau kamu udah ngerasa bisa, kalau kamu udah ngerasa tenagamu udah kembali, kamu harus semangat lagi ya. Sedihnya udahan. Jangan sedih berlarut-larut. Aku gak tahu jalanmu seberat apa. Aku gak tahu kamu sekarang sesedih apa. Tolong ingat ini ya. Kamu gak boleh nyerah. Terkadang masalah yang ada di hidup kita itu ada untuk bisa menguatkan kita. Bisa menjadikan kita dengan versi lebih baik dari sebelumnya. Akan selalu ada alasan di balik sesuatu yang terjadi. Tenang. Allah pasti gak lupa untuk merencanakan kebahagiaanmu kok. Tolong ditunggu ya. Bertahanlah. Aku tahu kamu kuat kok. Aku yakin kamu bisa bertahan. Kamu sampai sekarang aja bisa bertahan loh. Aku yakin banget untuk seterusnya, kamu juga pasti bisa bertahan. Katanya, hidup itu adalah tentang bagaimana cara kita bisa menerima semuanya ya. Kalau memang iya, aku sendiri memang ngerasain sih. Yang kita tahu bahwa semua orang itu pengen hidupnya bahagia. Iya gak? Dan mungkin juga bisa dikaitkan antara bisa menerima dan bisa bahagia. Kalau kita bisa menerima apapun yang ada di hidup kita, maka kita juga bisa bahagia. Gitu gak sih? Aku gak tahu bener atau enggak, tapi aku pribadi bener-bener bisa ngerasain itu. Aku mau cerita dikit boleh ya? Jadi, aku waktu belum bener-bener kepikiran bikin podcast sama sekali, aku adalah orang yang gak bisa menerima keadaanku. Aku bener-bener gak bisa menerima semuanya. Bahkan bisa dibilang aku gak bisa menerima diriku apa adanya. Aku selalu nangisin keadaanku dan selalu bilang kayak, kenapa aku gak kayak dia ya? Kenapa aku gak seberuntung dia? Aku gak bisa bersyukur dan gak bisa menerima apapun yang ada di hidupku. Mungkin aku gak bisa bersyukur aja waktu itu. Aku juga gak bisa menerima hidupku kayak gitu. Dan karena gak bisa menerima dan gak bisa bersyukur itu, aku dulu ngerasa hidupku menderita banget. Aku jadi overthinking, aku insecure parah. Aku sedih banget sampai, kamu tahu, setiap malam tuh aku nangisin hidupku. Ini benar-benar pengalaman hidup yang menyedihkan banget sih kalau diingat lagi. Bisa dibilang aku tumbuh dengan banyak luka yang aku buat sendiri. Karena keadaan dan orang-orangnya tuh sebenarnya gak kenapa-napa. Mereka gak kenapa-napa.
akunya aja yang mempermasalahkan semua hal. Padahal dulu keadaanku bisa dibilang gak seburuk itu. Orang-orang di sekitarku juga mereka gak seburuk itu. Seharusnya kalau waktu itu aku bisa bersyukur dari awal, aku gak akan semenderita itu. Aku gak akan insecure, aku gak akan sesedih itu. Itu benar-benar bisa aku jadikan pengalaman yang gak bisa aku lupain. Jadi pengalaman buruk itu, aku sekarang bisa bersyukur. Aku bisa menerima apapun yang ada di hidupku. Tapi ada baiknya sih aku ngalamin itu semua. Aku gak tahu kalau aku gak ngalamin itu semua, aku bisa jadi aku yang sekarang atau enggak. Aku sekarang yang bisa lapang dada kalau ada masalah. Aku yang bisa ikhlas, aku yang bisa selalu ada untuk diriku sendiri. Aku yang selalu bisa bersyukur. Seburuk apapun keadaanku, aku bisa jadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin memang benar kata orang-orang bahwa ujian, permasalahan hidup, itu ada bukan tanpa alasan. Pasti akan ada pelajaran di baliknya yang bisa kita pelajari. Aku bersyukur, meskipun aku pernah ngalamin hal-hal yang berat banget, aku gak nyesel, aku gak marah. Sekarang, aku bisa jadi orang yang penuh dengan lapang dada. Aku benar-benar berubah. Aku bisa bersyukur. Sekarang aku bisa ngilangin dikit-dikit rasa insecureku. Semuanya memang butuh waktu. Kalau kita ada niat, insya Allah semuanya bakalan ngalir gitu aja. Semuanya kayak tiba-tiba berubah. Dan gak kerasa tiba-tiba berubah gitu aja. Aku juga gak nyangka sekarang aku bisa jadi aku yang kayak gini. Versi terbaik dari sebelumnya. Sekarang kalau ada sesuatu yang membuat aku sedih, aku cuma bisa kayak sedih ya, sedih gitu. Nangis. Terus kalau udah ngerasa lega, aku benar-benar ngerasa baik-baik aja. Abis itu ya gak nangis lagi. Terus aku ngerasa kayak gak ada apa-apa. Karena dari awal aku benar-benar percaya sama yang di atas. Semua yang ada pada diri kita, semua yang ada di hidup kita, perasaan sedih, marah, masalah-masalah kita juga, keadaan seburuk apapun, pokoknya apapun itu yang bersangkutan sama kita itu terjadi karena udah diatur sama yang di atas. Iya kan? Kalau Allah ngasih kita sedih, ngasih kita masalah, ngasih keadaan kita jadi sulit, itu karena Allah percaya sama kita bahwa kita itu memang mampu. Kita mampu untuk menghadapinya dan yang pasti Allah udah merencanakan yang terbaik buat kita. Allah ngasih kamu sedih, ngasih kamu masalah yang berat, ngasih keadaan menjadi sulit bukan tanpa alasan. Ingat itu ya. Jadi sekarang kamu perlu dikit-dikit menerima apa yang ada di hidupmu ya. Pelan-pelan aja dibiasakan dari sekarang. Nanti kalau kamu bisa menerima, ikhlas, bisa bersyukur, kebahagiaan gak akan pergi jauh-jauh dari kamu. Karena aku nerapin ini udah lama. Dan sekarang aku benar-benar ngerasa bahagia banget. Meskipun dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Gimana? Sekarang kamu udah baikan belum? Kalau udah ngerasa lebih baik, nangisnya udahan ya. Jangan sedih terus. Oke? Kamu harus lebih semangat ya. Kamu pasti bisa kok. Semuanya akan baik-baik aja. Oke? Semangat!